Oke, ini judulnya adalah teorema Bloch. Ini nanti berhubungan dengan suatu kristal nantinya di situ, suatu fungsi gelombang dalam kristal. Oke, jadi nanti kalau misalkan saya punya persamaan Schrödinger elektron tunggal, ini tunggalnya elektronnya karena cuma satu, tidak ada sigma di sini. Ini persamaan eigennya. Kemudian dia dipengaruhi oleh fungsi potensial periodik. Jadi kalau kemarin kita membahas bukan yang periodik di situ, jadi non periodik, ada partikel dalam kotak, kemudian ada osilator harmonik, kemudian ada partikel potential step dan sebagainya. Tapi di sini kasus yang tertentu di sini adalah dia potensialnya periodik. Jadi artinya dia itu akan berulang terus-menerus. Jadi di sini artinya ini ada vektor translasi. Jadi artinya kalau nanti suatu vektor digeser terhadap suatu vektor lain, maka potensialnya sama nilainya dia seperti ini. Namanya potensial yang periodik di situ nantinya. Jadi ini akan balik lagi ke sini. Dan nanti periodenya adalah sebesar ini nantinya, R-nya. Dan ini nanti namanya R disebut juga sebagai vektor Kisi. Ini zat padat nanti kalian akan ketemu nanti nih. Vektor Kisi-nya nanti masing-masing punya definisi sendiri, tapi intinya bahwa vektor Kisi itu dia itu dijabarkan dalam bentuk suatu vektor yang namanya translasi Kisi di sini nanti. Ini artinya vektor satuan. Maaf, bukan, tapi ini vektor basis. Jadi ada A, B, C di sini nantinya dia. Sedangkan LJ, M, dan N ini adalah koefisien yang merupakan bilangan bulat di situ. Nanti gambarannya seperti apa? Gambarannya kalau saya punya suatu kristal, ini berbentuk kisi-kisi ya, ini atom-atom misalnya gitu. Kemudian ini saya misalkan saya menggambar vektor kisinya A1, A2, maka ini kalau saya geser, ini sama semua nanti nih. Ini digeser ke sini sama, geser ke sana sama, ke sini sama. Dan nanti bentuk vektor kisi ini tidak unik, artinya kalian boleh menggambar sembarang aja. Misalnya bentuknya kayak begini, maka ntar kalau saya geser, maka dia harus ke bentuk yang sama lagi. Ini kalau saya geser ke kanan, ke sini nanti ke sini, maka dia akan sama lagi di sini dia. Jadi hanya menggeser-geser aja. Kalau digeser ke misalkan ke atas, nanti juga sama bentuknya nanti. Jadi nanti bentuknya bisa macam-macam, bisa ini, bisa ini. Yang penting intinya adalah bahwa kalau digeser, dia nanti akan membentuk suatu periodik di situ nantinya dia. Jadi artinya sama seperti kayak dari Fourier, kalian punya fungsi yang awalnya seperti ini, maka kalau kalian geser, maka dia membentuk suatu sistem yang periodik. Nah, itu definisi dari ini sebenarnya, definisi dari kisi dalam kristal itu pasti seperti itu. Nanti berbeda sekali kalau kalian membahas tentang suatu material yang namanya alloy. Itu alloy itu nanti nggak begini nantinya. Nanti dia strukturnya itu tidak periodik seperti itu. Nah, nanti di sini kalau karena kita tadi berkaitan dengan potensial periodik, maka nanti diperkenalkan suatu operator translasi, misalnya PJ lah. Jadi operator ini kalau bekerja kepada suatu fungsi, maka dia akan membuat suatu fungsinya menjadi fungsi periodik seperti itu. Dan nanti operator ini harus commute. Nah, ini kenapa harus commute? Karena nanti dia akan memiliki fungsi eigen yang sama. Vektor nilai eigennya beda, tapi fungsi eigennya sama. Itu nanti di situ dia. Jadi nanti kalau dia fungsi eigennya sama, maka nanti otomatis ya nanti ininya C-nya juga sama nanti di sini otomatis. Dan nanti di sini syaratnya panjangnya tetap sama ya. Panjang itu artinya panjang dari suatu fungsi gelombang atau fungsi eigen itu harus selalu sama. Jadi artinya walaupun dia ditranslasikan, ketika dihitung panjangnya dia harus sama. Ini sebenarnya akibat dari potensial periodik tadi gitu. Jadi potensial periodik tadi adalah kalau saya geser, maka dia fungsinya kembali ke fungsi asalnya seperti itu. Dan nanti di sini ada syaratnya. Syaratnya nanti adalah bahwa ini C-nya ini atau nanti lambdanya nanti dia haruslah berupa eksponensial kompleks. Karena kalau nanti kalian di harga mutlakan, ini juga di harga mutlakan, maka kalau ini eksponensial kompleks, maka tentunya kompleks dengan konjugatnya itu akan menghilangkan atau akan eksponensial pangkat 0 di situ. Jadi 1. Jadi sama nanti sama ini. Oke, jadi nanti di sini apabila dua operator translasi bekerja pada fungsi eigen misalnya, maka sama saja dia akan mentranslasikan 2 kali. Dan nanti di sini juga sama. Kalau ini lambda I, ini tadi ya dari sini tadi. Misalkan ini lambda J, maka dikerjakan lagi menjadi lambda L. Maka ini ada penjumlahan. Maka nanti kalaupun nantinya ada eksponensial kompleks, betul.
Jadi nanti di sini tetanya adalah teta seperti J tambah L. Dan nanti akan dipenuhi apabila tetanya itu sama dengan suatu bilangan K didotkan dengan vektor kisi. Vektor kisi seperti apa nanti akan detail dijelaskan di fisika zat padat nantinya. Nah, nanti di sini dari hubungan di atas, maka dapat diturunkan teorema Bloch. Jadi ini adalah bunyi teorema Bloch itu seperti ini sebenarnya. Jadi artinya suatu fungsi gelombang, apabila dia ditranslasikan, maka itu akan sama dengan bentuk seperti ini. Jadi translasinya seperti ini. Ingat, yang sama itu bukan fungsi gelombang, yang sama itu adalah panjangnya. Kalau panjangnya sama pasti. Jadi kalau kalian beginikan, maka ini diginikan lagi, maka akan menjadi panjang fungsi eigen yang sama lagi. Seperti ini. Ini dari sini aslinya. Nah ini. Ini artinya panjangnya sama artinya. Jadi kalau ini 2, ini 2. Padahal fungsinya beda. Gitu. Ini adalah bukti adanya teorema Bloch. Dan nanti di sini dikenal dengan nama vektor bilangan gelombang. Jadi nanti kalau kalian lihat nanti apa namanya dari hamburan berak nanti di situ itu nanti ada itu K itu ini nanti yang diitukan nanti. Yang diamati itu K ini nantinya, vektor bilangan gelombang ini. Itu yang diamati. Nah, nanti di sini ada kasus khusus di mana bahwa nanti tadi ini kan umumnya begini ya, K dot R ya. Ini artinya bisa berapa saja nanti di sini. Tapi nanti ada satu kasus khusus di mana kalau K didotkan dengan R, maka dia akan menjadi kelipatan 2V, di mana N-nya itu bilangan bulat. Dan kalau sudah begini, maka nanti K ini disebut vektor kisi kebalikan atau reciprocal lattice. Ini juga nanti kalian akan dapat juga di fisika zat padat. Makanya ini agak nanggung sebetulnya. Jadi artinya nanti kalau kalian, atau ini sudah dapat belum ini? Yang seperti ini, sudah dapat belum? Tentang definisi kisi reciprok atau reciprocal lattice. Belum, sudah Pak. dapat belum? Belum. Belum. Oke, nanti ditanyakan aja nanti di sini. Jadi nanti artinya vektor kisi didotkan dengan vektor kisi resiprok ini harus kelipatan dari 2V. Nah, seperti nanti. Dan nanti di sini nanti jadi kalau ini kalau kita lihat sebelumnya ini adalah vektor kisinya itu diwakili dengan vektor apa namanya translasi kisi, maka ini juga sama, vektor kisi resiprok diwakili oleh vektor translasi dalam ruang resiprok. Dan nanti di sini perkalian dotnya A besar dengan A dot kecil yang tadi, A kecil itu yang tadi itu adalah di dalam vektor kisi yang tadi itu harus selalu 2V. Kalau nggak 2V pasti salah di situ. Jadi nanti dalam kisi itu pasti selalu hubungannya seperti ini. Dan nanti dari sini untuk membentuk A, jadi kalau kalian tahu berapa vektor kisinya, maka kalian bisa membentuk vektor resiproknya. Yaitu nanti A besar sama dengan 2V B cross C, di mana B itu yang tadi dikrosskan dengan C dibagi dengan A dot B cross C. Jadi B ini yang tadi ini nih. Nah ini nih. Ini B ini C. Nah seperti itu. Jadi artinya nanti masing-masing besaran ini itu diturunkan dari sini. Ini nanti B-nya ke sini, C-nya ke sini. Ini standar dari fisika zat padat. Nanti harusnya ketemu nanti yang seperti ini. Oke. Nah contohnya adalah nanti dalam kristal BCC. Kalau ini pasti sudah ya dikenalkan paling nggak minimal di sini. Kristal BCC ini hanya satu atom, jadi di sini artinya kalau kalian sayang di sini saya nggak ada ininya, nggak ada gambarnya. Silakan nanti dicek di zat padat. Tapi ingat BCC-nya ini adalah BCC yang satu atom, karena nanti ada satu lagi versi yang 2 atom di situ. Tapi di sini ambil yang satu atom. Itu artinya kita berkaitan dengan kisi primitif atau unit cell primitif. Jadi unit cell yang paling kecil nanti di situ. Jadi artinya paling kecil itu artinya jumlah atomnya paling sedikit. Walaupun nanti kita bisa memperluas jumlah atomnya jadi banyak juga boleh. Itu nanti berkaitan dengan supersel atau nanti sel yang lebih besar di situ. Nah, untuk kasus ini nanti vektor kisinya untuk satu atom itu seperti ini. Nah, A-nya ini A kecilin namanya lattice konstan atau parameter kisi nantinya di situ. Jadi nanti kalau kalian membahas tentang material, misalnya membahas tentang difraksi atau apapun itu, nanti kalian pasti nggak akan namanya terpisah dari yang namanya parameter kisi atau konstanta kisi, itu juga bisa juga sama saja itu. Maka nanti vektor translasi resiproknya dari hubungan ini nantinya nih dari sini bahkan ntar dibuktikan bentuknya kayak begini. Nah ini YZ ini maksudnya IJK ya maksudnya ya. Ini saya pakai simbol yang lain aja. Ini IJK maksudnya, ini I, ini J, ini K. Jadi artinya kalau X ketemu dengan dot Y ya berarti 0 karena ini IJK pada definisi awalnya. Nah untuk yang kristal FCC juga sama. FCC itu ada dua nanti kalau yang di buku, ada yang menggunakan satu atom itu namanya
Sudah seperti yang tadi sudah saya singgung, itu adalah unit sel paling kecil di situ, sel primitif. Tapi kalau menggunakan 4, maka dia bukan primitif lagi, tapi non primitif. Nah, nanti juga sama bentuknya seperti ini. Ini mirip ya sama ini ya. Perbedaannya dia tidak ada V-nya di sini. Ini A-nya juga kebalik. Maka nanti vektor Cauchy reciproc-nya kalau nantinya kalian gunakan yang tadi lagi dapat yang seperti ini. Oke, silakan sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Saya mau nanya, Pak. Ya. Kenapa kita harus meninjau dengan vektor Cauchy reciproc, Pak? Vektor Cauchy reciproc kan kalau nggak salah dia imaginary space ya, di mana space-nya itu berlawanan dengan real space gitu kan. Nah, kenapa kita pakai vektor Cauchy reciproc gitu, Pak? Oke, jadi nanti kalau eksperimen, misalnya tadi yang sudah saya singgung tadi, jadi kalau Cauchy reciproc itu nanti kerjanya nanti di ruang apa namanya, di ruang saya lupa namanya itu. Pokoknya nanti dia di ruang K nanti kerja nanti ini. Nah, seperti ntar di ruang K. Jadi ntar ada dua nanti, ada yang di ruang K, nanti ada yang di ruang G, itu kebalikan nanti. Dan biasa dalam eksperimen itu yang digunakan adalah resiproknya nanti di situ. Ruang K-nya, bukan ruang ininya nanti. Jadi nanti ada ruang nampaknya nanti ruang real, satu lagi itu ruang momentum, itu saya agak lupa. Nah, yang kalian amati di di difraksi sinar X, kemudian di mana lagi nanti itu, di hamburan Bragg, kemudian juga nanti di pokoknya nanti ada spektrum energi, itu nanti dia yang diamati itu adalah vektor bilangan gelombang K, dan K itu kerjanya di resiproknya. Jadi tujuannya ya biar lebih gampang aja. Itu aja tujuan nanti. Jadi makanya ini penting, makanya nanti di sini seperti itu. Oke, silakan, ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ini saya berikan, nanti sebenarnya nanti akan dibahas juga tentang masalah, ini terpaksa saya berikan juga ini. Jadi nanti ada yang namanya daerah Brillouin. Ini bukan Brillouin ya dibacanya, tapi Brillouin. Ini artinya orang Prancis kalau nggak salah. Kita cek aja nanti. Jadi nanti di sini akibat adanya Thermobloch, maka nanti akan didapat bahwa bilangan gelombang pun juga mengalami yang namanya translasi di sini nanti dia, yaitu ke aksen bilangan K ditambah KS di situ nantinya dia. Dan nanti berdasarkan hubungan produk skalar berlaku seperti ini. Jadi kalau dinaikkan ya dinaikkan lagi. Maka nanti di sini sama aja nantinya di sini. Karena nanti K.S itu adalah 2V yang tadi. Jadi ntar dengan demikian maka yang tadi itu bahwa bukan hanya fungsi gelombang yang mendapatkan pergeseran di state-nya, tapi juga energinya. Jadi energinya ini yang tadinya NK itu juga ternyata mendapat pergeseran. Jadi artinya kalau K misalnya digeser dengan K lagi, maka dia energinya sama. Gambaran begitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya nanti kita bisa membuat sesuatu yang seperti ini. Nah, ini jadi nanti yang tadi sudah saya katakan, ini resiproka ini dapatnya dari sini nanti nih. Ini K ini nanti nih. Ini titik-titik sini namanya titik daerah Brillouin. Ini ada gamma X. Jadi nanti artinya dari K ini dibentuklah suatu volume terkecil seperti ini dalam dalam Cauchy reciproc. Jadi yang digambar ini itu sebenarnya dalam Cauchy reciproc sebenarnya, bukan dalam Cauchy realnya. Jadi kalau Cauchy realnya itu bentuknya ini. Bentuk yang ini nih, bentuk yang kubus ini. Ini realnya. Tapi dalam reciprocnya itu bentuknya seperti ini, kecil. Jadi nanti di sini ini untuk kubik sederhana. Jadi ada titik-titik tertentu, yaitu titik gamma. Ini sebenarnya K ya, bilangan K. Kemudian bilangan X itu bilangan, ini artinya K-nya KX, KY, KZ. Ini juga sama. Ini bilangan M, X, dan R. Jadi nanti di sini kalau kalian lihat, ini membentuk seperti limas ya. Atau apalah nanti. Dan ini membentuk suatu volume terkecil. Inilah volume terkecil yang namanya dinamakan sebagai daerah Brillouin di situ. Nanti bisa nggak diperluas lagi? Bisa. Kalau nanti kita punya sel yang lebih besar lagi, maka ini daerah juga makin membesar juga Brillouinnya di situ. Maka nanti ada daerah Brillouin pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Cuma nanti itu untuk lebih jelasnya dijelaskan di zat padat. Ini juga sama nih, kalau BCC iron ini seperti BCC atom itu kayak begini unit selnya. Ini unit sel yang bentuknya kayak gini nih untuk satu atom, mirip seperti belah ketupat ya.
belakang tempat ini dalam ruang real. Tapi ntar dalam ruang apa namanya, ruang momentum atau ruang resiprok itu nanti bentuknya kecil seperti ini. Nah, ini bentuknya kayak gini, nanti juga sama, ada gamma, H, N, dan P. Jadi nanti di sini dia membentuk suatu volume. Volume kecil inilah namanya dikatakan daerah Brillouin zone. Yang pertama tapinya di situ, karena paling kecil. Begitu pula juga untuk yang FCC juga sama. Nanti kalian akan mempelajari ini nanti sebenarnya nanti, cuman ini nggak akan saya singgung lebih dalam. Nah, akibatnya nanti kalau kalian lihat bentuk seperti ini misalkan BC iron ya, ini kan bentuknya volume. Itu mirip kalau kalian punya kaleng silinder, kemudian kalian black, kalian bongkar, maka dia membentuk suatu lempengan satu dimensi. Kalau tebalnya itu kecil, makanya juga sama. Ini adalah bagian dari yang tadi, berluang tadi. Kalian potong, kalian hamparkan, maka ini membentuk lembaran seperti ini. Ini gamma HN ini tuh adalah dinamakan bilangan K sebenarnya. Yang tadi itu yang 00, ini 0 sekian. Dan ini kenapa diambil bentuk indeks ini untuk lebih memudahkan aja. Dan nanti ada alasannya juga yang lebih ini nanti silakan nanti di zat padat, saya nggak membahas lebih lanjut. Ini namanya kurva dispersi energi. Jadi nanti dari sini kita bisa melihat apakah kristal kita itu bentuknya logam ataukah bentuknya isolator atau mungkin semikonduktor di situ nantinya. Cuman untuk lebih jelasnya saya nggak membahas itu. Nanti silakan di zat padat akan lebih dibahas lagi. Nah, ini contohnya untuk kurva BCC iron. Ini untuk kurva FCC seperti ini kira-kira. Nah, nanti latihannya silakan buktikan. Tadi kan hanya disinggung aja ya tadi ya. Bahwa nanti vektor kisi resiprok dari BCC dan FCC itu bentuknya seperti ini. Itu gunakan yang tadi. Mana tadi? Nah, yang ini. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan sampai sini. Silakan. Untuk minggu depan saya akan coba untuk bahas tentang model kronik Penny, walaupun sebenarnya ini dibahasnya di fisika zat padat sebetulnya. Karena nanti memerlukan sedikit pengetahuan tentang zat padat. Jadi kalau yang kemarin itu kan kita memerlukan pengetahuan hanya Fismat aja gitu kan. Kayak polinomial, kemudian aproksimasi dan sebagainya. Tapi kalau yang ini itu memerlukan minimal dasar dari fisika zat padat. Makanya ini agak bingung juga ini kalau dikasih di fisika kuantum ini. Tapi oke lah, silakan yang mau ditanyakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan dicoba latihannya. Ini sudah saya share di Epsilon. Silakan dicoba dulu. Kalau ada yang nggak ngerti, bisa ditanyakan di sini. Jadi ntar kalian cuma disuruh membuktikan bahwa dengan menggunakan hubungan ini, maka nanti kalian kalau untuk yang BCC dapatnya ntar kayak begini ya. Kayak gini, bukan harus buktikan. Kayak gini jadinya nanti. Yang FCC jadinya ntar kayak begini. Nah, silakan dibuktikan. Oke. Pak, saya mau nanya lagi Pak, yang tadi yang Brillouin zone. Nah, itu kan tadi bisa merepresentasikan band energinya ya Kak, Pak. Energi dari elektronnya kan. Nah, elektronnya itu di mana ya Pak? Kalau di situ kan kita tinjaunya atom ya, kalau di Brillouin zone itu. Oke, kalau nanti mau ngelihat elektron, itu nanti ada yang namanya di rapat keadaan, namanya nanti kurvanya. Itu nanti sendiri nanti di situ nanti dia. Jadi di sini itu adalah kalau mau lihat lebih detail itu bukan di sini sebenarnya. Jadi misalnya mau lihat detail di mana elektron yang paling banyak kumpul itu bukan di energi sini. Di sini tuh hanya penyebaran energi aja di sini. Jadi misalnya untuk energi berapa namanya, misalnya di titik K ini segini, yang jadi artinya elektron yang punya bilangan K segini, energinya segini gitu. Nanti ada lagi yang memiliki energi 40. Nanti berapa lagi misalnya nanti. Untuk yang N ada di energi berapa di sini 1, ada lagi yang di energi di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Tapi kalau mau lihat bentuk dari apa di mana penyebaran yang paling banyak itu bukan di sini, melainkan nanti ada yang namanya di kurva density of state. Jadi itu artinya kurva rapat keadaan. Nanti di situ kelihatan nanti di situ di mana elektron itu banyak muncul nanti di situ. Dan nanti orbital apa aja yang paling banyak nanti di situ. Jadi bukan di sini, bukan sebenarnya. Ini hanya kurva penyebaran energi doang. Elektronnya di mana tidak bisa digambarkan di sini. Tapi digambarkan di kurva density of state. Nah, kalau bingung nanti di zat padat itu
Saya kurang tahu ntar dibahas atau enggak. Tapi yang pasti kalau kalian searching di Google, density of state itu nanti kalian akan terbaca di situ. Itu juga judulnya kan adalah rapat keadaan atau rapat elektron di situ. Jadi kalau apa namanya, misalnya yang paling besar density of state-nya, berarti di situ yang paling banyak elektron itu ngumpul di situ. Kayak gitu. Oke, silakan ada lagi. Oke, kalau tidak ada, silakan dicoba dulu. Nanti kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan. Oke ya, sudah ya? Oke, saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masih, Pak. Oke, saya N.